Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita nikmat-nikmat yang banyak sekali, yang gak mungkin kita bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu, yang dituntut dari kita adalah untuk pandai-pandai bersyukur, sehingga harapan kita menjadi golongan yang sedikit, yaitu golongan orang-orang yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, kata Allah, dan hanya ada sedikit dari hamba-hambaku yang termasuk golongan bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema kita adalah membiasakan berzikir. Kita semuanya mengetahui bahwasanya zikir adalah amalan ringan yang fadilahnya besar sekali, demikian pula pahalanya. Meskipun begitu, sering sekali kita kaum muslimin lalai dari amalan yang ringan ini. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah bagaimana kita membiasakan diri. Bagaimana kita membiasakan diri? Sehari semalam 24 jam. Berapa banyak kita berzikir? Suka-suka kaum muslimin duduk bengong, melamun. Suka-suka kaum muslimin sambil berkendara hati kosong. Bahkan sebagian mereka bersamaan dengan aktivitasnya nyanyi-nyanyi. Sebagian mereka bersamaan dengan aktivitasnya mendengarkan musik dan seterusnya. Ini tentunya jauh dari yang diharapkan, karena tidak akan mungkin kebaikan dan keburukan berkumpul. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi." Allah tidak pernah menjadikan di dalam rongga dadanya manusia dua hati. Artinya apa? Artinya orang kalau kecenderungan kuatnya kepada ketaatan, gampang meninggalkan kemaksiatan. Sebaliknya, kalau orang kecenderungan kepada kemaksiatannya kuat, susah berbuat ketaatan. Dalam konteks ini, bagaimana mungkin kita akan membiasakan berzikir ketika hati kita masih senang kepada perkara-perkara yang sebaliknya, mendendangkan lagu-lagu, musik-musik, maka tentunya berat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk bisa membiasakan berzikir, paling tidak kita harus mengetahui bahwa sangat banyak sekali
perintah di dalam Al-Quran agar kita memperbanyak zikir. Di antaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah oleh kalian berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Dan seterusnya cukup banyak. Demikian pula di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, waktu yang insyaallah sekitar 15 menit atau 20 menit, kita akan membacakan apa yang telah ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam membahas masalah zikir. Beliau menyebutkan banyak sekali, lebih dari 50 manfaat dari berzikir. Dari tulisan yang akan kita bacakan ini semoga bisa memotivasi kita untuk senang berzikir dan memperbanyak zikir. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, zikir itu bisa mengusir, menangkal dan menghancurkan setan. Jelas di dalam hadis kita ketahui, bisa dilihat misalnya di dalam kitab Shahihul Madjar Ar-Rabi, sebuah kitab yang berisikan hadis-hadis tentang keutamaan amalan. Kalau orang mendapatkan sesuatu, membaca bismillah, maka setan menjadi kecil. Tetapi kalau mendapatkan sesuatu kesandung dan semacamnya, mengucapkannya bukan zikir tetapi sesuatu yang lain apapun ucapan, setan malah bertambah besar, bahkan bisa sebesar rumah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya zikir itu mengusir, menangkal, bahkan menghancurkan setan. Kemudian zikir juga mengundang ridha Allah yang Maha Penyayang. Zikir bisa melenyapkan perasaan resah, cemas dan sedih, stres dan semacamnya. Jelas Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir maka hati akan menjadi tenang. Orang stres kayak apapun, dikasih apa, dihibur bagaimanapun, barangkali hilang stresnya, tapi sifatnya sementara saja. Tetapi dengan dikasih zikir sehingga dia terus berzikir, maka ketenanganlah yang benar-benar didapatkan. Karena Allah sudah menyatakan demikian, zikir menjadikan hati tenang. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, zikir bisa menguatkan hati dan badan, membuat wajah dan hati bercahaya, dan juga bisa mendatangkan rizki. Di antara yang menunjukkan itu bahwasanya kalau kita memperbanyak membaca istighfar, maka Allah akan turunkan hujan, dan hujan itu rahmat, dibutuhkan oleh bumi untuk menumbuhkan tanamannya, dan itu rizki bagi kita. Itu diantaranya. Jadi zikir bisa mendatangkan rizki. Kemudian lebih lanjut beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan, zikir bisa membuat seseorang tampak berwibawa, manis, cerah, serta menimbulkan semangat. Kemudian beliau menyebutkan, zikir bisa menjadikan seseorang kuat muraqabahnya. Apa muraqabah? Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Orang kalau muraqabahnya kuat, maka di dalam menjalani hidup, di dalam dia berbicara, dan di dalam dia bertindak tanduk, di dalam dia memutuskan, akan hati-hati. Saya ngomong seperti ini kira-kira baik enggak? Oh jangan, karena ini
dimurkai oleh Allah, nggak jadi ngomong. Saya kalau berbuat seperti ini kira-kira baik apa nggak baik, kalau begitu saya kerjakan. Jadi hati-hati. Kenapa bisa hati-hati? Muraqabahnya kuat, merasa diawasi oleh Allahnya kuat. Kalau semua orang berzikir, nggak ada korupsi. Kenapa? Muraqabahnya kuat. Mau korupsi, pikir-pikir, sekarang dilihat oleh Allah, nanti akan diminta pertanggungjawaban. Wong sengsara dunia saja berat, apalagi sengsara akhirat yang nggak bisa dibayangkan. Akhirnya nggak jadi korupsi, nggak jadi bohong, nggak jadi riba, nggak jadi dusta, nggak jadi bohong, nggak jadi menfitnah. Berangkat dari mana? Karena kuatnya muraqabah. Bisa muraqabah kuat dari mana? Dari zikir. Kemudian akhirnya menjadi orang muhsin. Kita mengetahui tingkatan di dalam agama Islam itu ada 3. Yang pertama, tingkatan yang namanya Islam, di atasnya tingkatan yang namanya iman, dan di atasnya lagi yang paling tinggi tingkatan yang namanya ihsan. Orang berislam belum tentu beriman, tetapi orang beriman pasti berislam. Iman lebih tinggi daripada Islam, dan yang lebih tinggi lagi adalah ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Anda beribadah, menghambakan diri kepada Allah sehari semalam 24 jam seakan-akan Anda melihat Allah. Dan jika Anda tidak melihat Allah, memang Anda tidak melihat Allah, ketahuilah Allah melihat Anda. Jadi di sini ada makna khauf dan roja yang merupakan pilar ibadah, yang merupakan pilar penghambaan diri kepada Allah. Berangkat dari mana? Dari zikir. Jadi Masya Allah, utamanya luar biasa. Kemudian lebih lanjut, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan zikir itu menjadikan orang diingat oleh Allah. Ketika berzikir berarti kita mengingat Allah, dan ketahuilah Allah itu mengingat kita. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah 152, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, berzikirlah kepada aku, niscaya aku ingat kalian. Tentang hal ini di dalam hadis qudsi juga disebutkan, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika seseorang mengingatku di dalam dirinya, aku akan mengingatnya di dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Jika dia mengingat aku di tengah-tengah kumpulan manusia, maka aku akan mengingatnya di tengah-tengah kumpulan yang lebih baik daripada mereka. Kita di tengah kebanyakan orang bisa berzikir, maka Allah akan mengingat kita di hadapan kumpulan yang lebih baik daripada manusia. Di hadapan para malaikat kita dibangga-banggakan. Jadi dengan mengingat Allah, Allah mengingat kita, dan kita dibangga-banggakan di hadapan malaikat. Kemudian disebutkan yang berikutnya, zikir menjadikan hati hidup. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan zikir bagi hati seperti air bagi ikan. Bagaimanakah kondisi ikan jika dilepas dari air? Ini
pengumpamaan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Zikir bagi hati kita itu sebagaimana air bagi ikan. Ikan kalau dilepas dari air bagaimana? Mati. Demikian pula kalau hati kita zikir dicopot, hati tidak ada zikir, maka kita menjadi orang yang wujudnya hidup tetapi sesungguhnya mati. Kemudian Ibnul Qayyim lebih lanjut menyebutkan zikir membersihkan hati dari karat. Segala sesuatu memiliki karat, sedangkan karatnya hati adalah lalai dan hawa nafsu. Dengan berzikir, karatnya hati yang berupa hawa nafsu dan lalai ini bisa dikerok, bisa dibersihkan, sehingga hati menjadi tidak lalai, sehingga hati bisa bersih dari kecenderungan syahwat. Kemudian zikir bisa menghapus dan menghilangkan dosa. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin khuttat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahri." Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali di dalam sehari, niscaya kesalahan-kesalahannya akan dihapus, meskipun jumlah kesalahannya sebanyak buih di lautan. Siapa yang bisa menghitung buih di lautan? Banyak sekali. Artinya kesalahan sebesar apapun dengan berzikir maka kesalahan itu akan terhapus dan gampang. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih. Gampang. Nggak usah waktu secara khusus duduk mengalokasi, nggak usah begitu, sambil jalan bisa subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, sambil berkendara subhanallahi wa bihamdi, sambil naik sepeda motor dan seterusnya. Gampang daripada harus mendengarkan musik yang tidak berpahala bahkan berdosa, daripada ngobrol yang gak karu-karuan. Bukan gak boleh ngobrol, ngobrol yang tidak diperbolehkan meskipun hukumnya mubah adalah ketika berkebanyakan, adalah ketika bergelimang dengan ngobrol. Kita mengetahui bahwasanya setan itu tidak pernah berhenti untuk merangkap kita. Dia pun pasang perangkap. Perangkap yang paling besar adalah agar manusia berbuat kesyirikan, karena itu adalah kemungkaran yang tidak ada yang lebih tinggi lagi. Pasang perangkap agar manusia berbuat syirik. Alhamdulillah kita lolos dari perangkap tersebut. Kita tidak mau berbuat syirik karena dosa yang tidak pernah Allah ampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ketika kita lolos, apakah setan berhenti? Tidak, dia pasang perangkap yang berikutnya, jala yang berikutnya. Apa? Dosa besar. Setan mengatakan, kamu nggak mau berbuat dosa syirik karena kamu tahu itu dosa yang tidak pernah Allah ampuni. Kalau ini kan bukan syirik, ini kan dosa memang besar, tapi kan bukan syirik. Ayolah, alhamdulillah kita lolos, tidak terperangkap. Apakah setan berhenti? Tidak, dia perangkap yang berikutnya agar kita mengerjakan dosa kecil. Kamu nggak mau ngerjain dosa besar, kamu takut siksa Allah sangat luar biasa. Kalau ini mas gejal kecil, sekedar dosa kecil, wong dengan air wudhu saja bisa hilang itu dosa berguguran dari mata. Dengan air wudhu saja bisa berguguran itu dari tangan. Ayolah, kecil kok. Kita pun lolos dari perangkap ini. Apakah setan berhenti? Tidak. Pasang perangkap yang berikutnya.
Berupa apa? Agar kita meninggalkan sunnah. Wah, ini kan sunnah, kamu kan sudah ngerjain yang wajib-wajib. Sholat duhur asar maghrib isya subuh kamu sudah kerjain, ngapain ngerjain qobliyah subuh, qobliyah duhur ba'diyah maghrib ba'diyah isya? Sunnah kok, mau dikerjakan, mau nggak dikerjakan aja nggak apa-apa. Sudahlah, nggak usah gitu-gitu banget sih, beragama kok ekstrim banget sih, dan seterusnya. Kita lolos dari perangkap ini. Setan bukan berhenti, pasang jala yang berikutnya, berupa menawarkan perkara-perkara yang halal, yang mubah. Kamu enggak mau meninggalkan sunnah, kamu luar biasa sekali ngejar pahala, ini kan halal, mubah, kerjain aja sebanyak-banyaknya. Nah, kalau kita terperangkap, akhirnya kita ngobrol memang halal, selama tidak membicarakan orang, selama tidak fitnah, selama tidak dusta, kan halal. Ayolah ngobrol, berbanyak-banyakan ngobrol. Akhirnya waktunya berjam-jam untuk ngobrol, kena perangkap setan, jadi bergelimang di dalam perkara mubah. Akhirnya hati menjadi lalai. Ketika hati menjadi lalai, berarti setan sudah bisa mulai masuk untuk menggiring kepada kemungkaran-kemungkaran yang lebih besar, bahkan bisa berbuat dosa besar. Jadi demikian perangkapnya. Oleh karena itu, membaca subhanallah wa bihamdi sangat gampang, sambil jalan, sambil duduk, rebahan, berkendara, antri, ketika di bank misalnya antri, atau ketika mau bayar apa antri, baca zikir subhanallah wa bihamdi. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya banyak sekali kalau kita bacakan semuanya, karena 50 lebih Ibnul Qayyim menyebutkan tentang keutamaan zikir. Karena waktunya terbatas, sekarang kita sampaikan bahwasanya zikir itu dibagi menjadi dua, zikir mutlak dan zikir muqayyad. Zikir mutlak itu apa? Zikir yang tidak terikat dengan waktu tertentu dan tidak terikat dengan bilangan tertentu. Kalau muqayyad terikat dengan waktu dan terikat dan atau terikat dengan bilangan. Terus bagaimana kita mengamalkannya? Yang mutlak biarkanlah mutlak, yang muqayyad biarkanlah muqayyad. Jangan dibalik, yang mutlak dilakukan dengan cara muqayyad, yang muqayyad dilakukan dengan cara mutlak. Jangan. Setelah sholat itu namanya zikir muqayyad. Nabi SAW tentukan bacaannya. Seandainya ada yang terkait dengan bilangan, Nabi tentukan bilangannya, yaitu jangan dirubah-rubah. Misalnya membaca istighfar setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Membaca istighfar, bagaimana lafaz yang diajarkan Nabi? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu yang kita baca, nggak perlu ditambah-tambah. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimat. Tidak perlu ditambah-tambah. Kenapa? Karena ini zikir muqayyad, lafadznya sudah ditentukan, yaitu saja. Kecuali kalau zikirnya mutlak, tidak terkait dengan setelah sholat, tidak terkait dengan zikir setelah sholat, sambil jalan, sambil apa, silakan saja. Astaghfirullahaladzim dan seterusnya ditambah-tambah, tidak ada masalah karena mutlak. Tapi untuk muqayyad biarkan sesuai ketentuannya. Termasuk contoh muqayyad, setelah sholat diperintahkan membaca tasbih, tahmid, takbir masing-masing 33 kali. Ya, kita baca 33 kali. Jadi tidak perlu kita merasa semangat, saya kan baru minum obat kuat, masa cuma 33 kali. Tak baca sebanyak-banyaknya, 1000 kali. Setelah sholat subuh dia baca subhanallah, 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 subhanallah 1000 kali. Alhamdulillahnya mau 2000 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 2000 kali. Ya tidak boleh, karena ini zikir muqayyad. Kalau mutlak
yang tidak terikat dengan waktu atau bilangan, terserah. Lafadznya mau ditambah-tambah, kemudian bilangannya juga mau ditambah-tambah, silakan. Sambil jalan misalnya, saya mau membaca subhanallah dan dengan menyebut sifat Allah, subhanallah tak tambah al-azim, subhanallahil azim, al-kabir, al-ali, al-jalil, silakan saja. Saya mau membacanya 3000 kali sambil jalan, silakan saja, karena itu mutlak. Jadi sekali lagi, yang muqayyad biarkan muqayyad, yang mutlak biarkan mutlak. Demikian. Nah, kadang terjadi pada kaum muslimin tidak demikian. Yang muqayyad dibikin mutlak. Seperti misalnya tidak ada ketentuan untuk memulai adzan dengan menyebutan zikir tertentu, tetapi kemudian ada sebagian muadzin menentukan sebelum adzan dia menentukan zikir tertentu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad, kemudian baru adzan. Apakah zikir salah? Zikir tidak salah, tetapi letak kesalahannya adalah untuk adzan tidak ada ketentuan zikir-zikir tertentu. Kalau orang terus membiasakannya, maka hal itu bisa membuka peluang membuat perkara baru di dalam agama, sehingga orang bisa memahami, oh ada sunnah sebelum adzan mesti membaca tahmid dan sholawat, sehingga bisa membuka peluang untuk terjadinya perkara baru di dalam agama. Maka intinya adalah yang mutlak biarkan mutlak, yang muqayyad biarkan muqayyad. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani rahimakumullah, momennya adalah momen bulan Ramadan, bulan serba obral, obral pahala, obral keberkahan, obral rahmat, obral ampunan dan seterusnya. Maka sangat baik sekali di bulan Ramadan kita saling menasehati untuk memulai membiasakan zikir. Bagi yang sudah membiasakan, semoga semakin kuat. Setiap pagi ada ketentuan zikir pagi hari, sore juga ada. Kalau pagi hari, bacalah zikir-zikir yang telah Nabi tentukan di pagi hari sebelum matahari terbit. Untuk sore hari, zikir-zikir yang Nabi ajarkan untuk dibaca di sore hari, bacalah sebelum matahari terbenam. Demikian penjelasan dari Syekh Ibrahim At-Tuwaijiri. Misalnya di pagi hari, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati, 3 kali dan yang lainnya. Ada rangkaian zikir pagi hari yang lafadznya sudah Nabi tentukan, maka itulah yang kita baca. Demikian pula di sore hari ada rangkaian ada lafadz-lafadz yang Nabi sudah tentukan, itulah yang kita baca. Kalau belum hafal bagaimana? Gak ada masalah. Namanya orang, ada yang hafal, ada yang belum. Kalau yang sudah hafal, alhamdulillah. Kalau yang belum, bukan lantas tertutup untuk membacanya. Sekarang alhamdulillah banyak penerbit-penerbit yang memudahkan kita. Zikir pagi hari dalam bentuk lipatan-lipatan saku, jadi bisa dibawa kemana-mana. Saya tadi mau membawa, tetapi kemudian ya karena pulangnya juga sudah malam, kemudian belum dipersiapkan. Kemudian tadi kita jalan ke sini kelewatan sampai pintu masuk pelabuhan, karena biasanya kalau siang mampir-mampir, malam kok agak lain gitu ya, sehingga ya waktunya mepet, akhirnya belum kita siapkan. Padahal kita biasa bagi-bagi zikir pagi petang, kita biasa bagi-bagi dan kita selalu cetak. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau yang saya sampaikan benar tentunya dari Allah, kalau ada yang salah tentunya dari diri saya sendiri yang tidak lepas dari salah, tergelincir dan lupa. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.